Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi strategi pemasaran produk. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian strategi pemasaran. Yang kedua, tentang fungsi strategi pemasaran. Yang ketiga, tujuan strategi pemasaran. Yang keempat, konsep strategi pemasaran. Yang kelima, contoh strategi pemasaran. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan konsumen. Menurut Kortz 2008, strategi pemasaran adalah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Itulah beberapa pengertian dari para ahli. Berikutnya adalah fungsi strategi pemasaran. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Maksudnya adalah strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar. Namun, terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Fungsi yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Maksudnya, setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan, sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Fungsi yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terakhir, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Jadi, ada 4 fungsi daripada strategi pemasaran. Berikutnya adalah tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Itu merupakan tujuan dari strategi pemasaran. Konsep strategi pemasaran. Yang pertama, ada segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satu-satunya pasar yang bersifat homogen. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Ketiga, market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. Berikutnya adalah marketing mix strategi. Kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya produk, price, place, promotion, participant, process, people, physical evidence. Ini akan dibahas di materi selanjutnya. Yang terakhir, timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan
perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Contoh strategi pemasaran. Yang pertama, partnership. Marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua adalah bekerja sama dengan influencer. Jangan anggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram. Mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan Anda. Dengan jangkauan follower yang besar, ketika Anda mengontrak influencer untuk mempromosikan produk Anda, tentu bukan hal tidak mungkin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Influencer tidak melulu dari selebgram, tergantung produk Anda juga. Blogger dan blogger juga bisa berpengaruh besar. Contoh berikutnya adalah melibatkan karyawan. Tidak ada yang salah dengan melibatkan karyawan Anda dalam beberapa proyek. Coba sesekali membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan. Tentu ini memiliki efek ganda. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Yang terakhir, menjaga pelanggan lama. Nah, ini yang penting, senantiasa manjakan pelanggan lama Anda karena mereka adalah paling loyal dalam membeli produk. Coba berikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Itulah beberapa materi yang kita pelajari di dalam pertemuan kali ini. Silakan kalian download materi melalui link yang ada di deskripsi sebagai hard copy kalian dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum. Salam produk kreatif.